ucapkan selamat datang, selamat berkumpul kembali dalam acara kita, apa namanya? Aku anak-anak Allah. Ya, kita bersyukur 1 minggu kita sudah berpisah. 1 minggu kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, sekolah, belajar, ya, main, terus apa lagi? Belajar Alkitab nggak? Oh pasti ya, karena apa? Kita anak-anak Allah. Nah, kita akan melanjutkan acara kita sore ini, acara Pangpon Aku Anak-anak Allah. Sebelum memulai, Ibu akan mengajak kita melatih beberapa lagu. Lagu pertama yaitu Burung Pipit yang Kecil. Siapa yang sudah bisa? Yang sudah bisa angkat jempolnya. Ya. Siapa lagi? Ada yang belum bisa? Kalau yang belum bisa, coba seperti ini ya, tangannya yang belum bisa. Geser ke kiri. Terus, ya kita akan latih lagu ini bersama ya. Yang sudah bisa baca silahkan melihat teks lagu yang ada di sebelah kanan itu. Yang belum bisa membaca silahkan mengikuti kita menyanyi bersama-sama ya. Semuanya Ibu rasa sudah bisa ya. Kita akan lanjutkan lagu yang kedua, yaitu Jos. Siapa yang sudah bisa lagu ini? Coba angkat jempolnya. Ya. Masuk, terus anak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Ada yang belum bisa? Coba. Saya. Terus lagu yang ketiga. Yang ketiga adalah Aku bawa dan berikan apa ya? Persembahan. Siapa yang sudah bisa lagu ini? Yang sudah bisa angkat jempolnya, yang belum bisa tangannya kasih sorotan. Kita sama-sama belajar ya lagu ini. Yang sudah bisa baca silakan diangkatnya di sebelah kanan ibu. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Satu kali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Itu lagu-lagu kita yang akan kita pujikan kepada Tuhan hari ini. Dan anak, kita semua sudah siap untuk mengikuti panggung boneka sore ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Ibu minta semua berdiri di tempatnya masing-masing. Yuk, yang masih duduk, yang masih termangu, yang masih nengok sana sini, Ibu undang kita semua berdiri seperti Ibu berdiri begini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama kita, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Umpamaku di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa
Ibu minta kita ikutin Ibu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan menolong kami melewati hari-hari kami dan menolong kami di dalam sekolah kami. Terima kasih juga kalau sore ini Engkau kumpulkan kami semua dari berbagai tempat untuk dapat sama-sama mengikuti panggung boneka ini. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memberikan pujian bagi Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui panggung ini. Pimpinlah acara kami ini dari awal hingga akhirnya, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, mungkin kita bertanya ya, aku tiap hari Kamis ada yang ikut setiap minggu ikut acara panggung boneka ini. Tapi mungkin ada yang mikir, gimana ya supaya saya walaupun kecil bisa dapat berbagian bersama-sama dalam acara panggung boneka ini seperti ibu ataupun seperti tim-tim yang lain di dalam acara panggung boneka ini. Nah, mau tahu caranya anak-anak supaya kalian bisa dapat berbagian di dalam acara panggung boneka ini? Gampang caranya. Yang pertama yaitu kalian bisa kirim video, rekaman video, baik itu mau menghafal ayat atau mau memuji Tuhan. Ayat-ayatnya yang diambil dari mana? Dari setiap sesi panggung yang sudah diputar. Nah, itu ayat-ayat itu kalau kalian hafal, kalian boleh rekam. Nanti rekamannya minta papa mama kirim melalui IG Papet GRI Solo. Ya. Yang kedua yaitu rekaman apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Lagu-lagu yang sudah dibawakan di dalam acara panggung boneka ini. Kalian rekam nyanyiannya, lalu minta papa mama kirim ke Instagramnya daripada Papet GRI Solo. Contohnya seperti apa? Nah, hari ini ada salah satu teman kita yang mau berbagian di dalam acara ini. Teman kita ini akan memberikan persembahan pujian. Siapa ya? Nah, dia adalah Ethan. Dia akan memuji nama Tuhan. Kita coba lihat ya persembahan daripada Ethan. Me this I know that the Bible tells me to with the one to his belong. I am Jesus, but he is strong. Jesus loves me. Yes. You just love me, the Bible tells me so. Ibu akan melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu Dosa Tak Boleh Masuk. Ya, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh
waktu kita menyanyikan lagu dosa tak boleh masuk. Kira-kira kalian ingat apa ya? Ada keinget sesuatu Kak dari nyanyian ini? Ya, yang pasti tentang apa? Tentang cerita episode minggu lalu ya. Ceritanya bagaimana? Lagu ini mengingatkan apa? Yaitu bahwa waktu Bapak Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir keluar dari mana? Iya, Taman Eden. Mereka tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Dan satu tempat lagi apa namanya? Sorga ya. Lalu apa hubungannya lagu dosa tak boleh masuk dengan cerita hari ini, episode ke-11? Judulnya apa? Mempersembahkan yang benar, persembahan yang benar. Apa ya hubungannya? Penasaran kan? Nah, mari ya kita sama-sama saksikan apa sih hubungannya. Kita saksikan panggung boneka kita kali ini. Aku anak-anak Allah. Episode yang ke-11 dengan judul Persembahan yang Benar. Nana, sekarang kita mau main apa lagi? Main apa ya? Bagaimana kalau kita main congklak saja? Congklak? Oke juga. Bagaimana, Ana? Oke, aku setuju. Ayo kita main congkak. Gimana ya? Apakah kakek sedang mencari sesuatu? Arif, iya, kakek sedang mencari handphone kakek. Kakek lupa taruhnya di mana. Cari HP. Untuk apa, Kek? Apakah kakek mau menelepon seseorang? Tidak, Arif. Kakek baru ingat. Kakek mau memberikan persembahan. Memberi persembahan HP, Kek. Maksud kakek, HP-nya mau dipersembahkan. Bukan, Ana. Bukan. Kakek bukan mau mempersembahkan handphone. Kakek mau memberikan persembahan melalui handphone. Memberi persembahan melalui handphone? Lola nggak ngerti, Kek. Maksudnya begini, kakek mau kirim uang persembahan dengan menggunakan handphone itu. Oh, begitu. Wah, kakek mau memberi persembahan kepada Tuhan ya, Kek? Iya, Lola. Memberi persembahan ke gereja itu artinya memberi persembahan kepada Tuhan. Wah, Tuhan pasti senang ya, Kek, menerima persembahan yang kita berikan. Belum tentu, Lola. Tuhan juga bisa menolak persembahan kita. Tuhan bisa menolak persembahan dari kita, Kek. Mengapa Tuhan menolak? Betul, Ana. Nah, di Alkitab ada cerita bagaimana Tuhan menolak persembahan dari manusia. Ada yang tahu cerita ini tentang siapa? Arif tahu, Kek. Tuhan menolak persembahan dari Kain. 100 buat Arif. Mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain memberi persembahan dengan tidak benar. Lalu, persembahan yang benar itu seperti apa, Kek? Nah, kalian mau mendengarkan ceritanya? Bagaimana memberikan persembahan dengan benar? Mau, Kek? Baiklah, cerita ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Nah, dengarkan baik-baik ya. Begini kisahnya. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka pergi dengan berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi juru selamat untuk membawa manusia dapat berkumpul kembali bersama dengan Allah. Suatu hari
Ibu Hawa melahirkan 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Kain. Setelah dewasa, Kain bekerja dengan menjadi petani. Dan anak laki-laki kedua bernama Habel. Setelah dewasa, Habel bekerja sebagai gembala domba. Hawa selalu menceritakan kepada Kain dan Habel tentang Tuhan Allah, tentang Taman Eden, tentang dosa mereka, tentang hukuman Allah, tentang kasih Allah yang akan memberikan kepada mereka juru selamat. Selain itu, juga tentang Tuhan membuat pakaian bagi mereka dengan mengorbankan hewan agar kulitnya dapat menutupi tubuh mereka, menutupi dosa mereka. Dan tidak lupa Bapak Adam mengajarkan tentang persembahan. Suatu hari tibalah hari bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Kak Kain, hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Kak Kain sudah siap mempersembahkan domba terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Benar-benar merepotkan. Untuk apa ya kita memberikan persembahan beginian kepada Tuhan Allah? Loh, Kak Kain lupa yang diajarkan ayah Adam tentang persembahan ini. Bukan lupa sih Habel. Tapi kalau menurutmu persembahan ini untuk apa? Nah, coba diingat baik-baik ya Kak Kain. Ayah Adam mengajarkan, pada waktu ayah Adam dan ibu Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, baik ayah Adam, ibu Hawa, dan termasuk Kak Kain, dan saya turut jatuh dalam dosa. Pada waktu itu, Tuhan memberikan janji kepada ayah dan ibu Habel bahwa akan ada 1 anak laki-laki yang akan dilahirkan untuk menghancurkan kepala ular. Tapi, ular itu akan meremukan tumit dari anak laki-laki itu. Setelah memberikan janji ini, Tuhan kemudian mengorbankan 1 binatang untuk membuatkan pakaian dengan kulit binatang tersebut, karena ayah Adam dan ibu Hawa telah berdosa. Jadi, sejak saat itu, kalau kita mau menghampiri Tuhan, maka kita harus memberikan korban binatang sebagai persembahan kita buat Tuhan. Oh, itu. Iya, Kak Kain. Kak Kain lupa. Atau Kak Kain waktu itu tidak mendengarkan pengajaran ayah dengan baik. Dengar kok Abel. Aku nggak konsentrasi aja. Setelah bekerja seharian di ladang, capek. Baiklah, kalau begitu Kak Kain sudah mempersiapkan persembahannya. Jangan lupa ya Kak Kain, ayah bilang kita harus persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kau tenang saja, Bel. Ini loh, sudah aku siapin kok persembahannya. Kak Kain sudah siapkan. Di mana domba yang akan Kak Kain persembahkan bagi Tuhan? Kak Kain tidak bawa domba, tapi saya lihat Kak Kain membawa gandum dan banyak sayuran. Iya, Bel. Aku tuh bawa gandum dan sayuran. Kak Kain ini kan seorang petani. Kalau Habel kan gembala. Jadi ya wajar kalau Habel bawa domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kak Kain ini capek bawa-bawa domba. Aku mau mempersembahkan hasil panen ini saja. Sama aja kan? Kita sama-sama persembahkan kepada Tuhan. Kak Kain, bukankah ayah sudah mengajarkan kita harus mempersembahkan domba kepada Tuhan? Kok Kak Kain bawa hasil panen? Sudah. Kak Kain sudah putuskan untuk berikan persembahan padi dan sayuran ini. Kamu jangan cerewet ya, Bel. Baiklah Kak Kain. Kalau Kak Kain tetap putuskan untuk berikan persembahan sayuran, ayo, mari sekarang kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik Kain dan Habel sama-sama mempersiapkan persembahan mereka di atas mezbah. Dan mereka pun menyalakan api untuk membakar korban tersebut. Tapi pada waktu mereka mempersembahkan korban mereka, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan permohonan ampun hamba-Mu ini, dan Engkau berkenan untuk menerima korban persembahan hamba-Mu ini di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga mau berterima kasih
untuk janji keselamatan yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan juga terima kasih atas pemeliharaanmu kepada hamba-Mu. Terimalah persembahanku ini. Amin. Tuhan, kenapa Engkau tidak menerima persembahanku ini? Bukankah aku telah membawa persembahan dari hasil ladangku, seperti Habel membawa persembahan dari domba gembalanya? Kenapa Engkau menerima persembahan Habel, tetapi tidak persembahan dariku? Kenapa Tuhan? Apa Engkau lebih mengasihi Habel daripadaku? Habel, mulai hari ini Kak Kain tidak mau lagi membawa persembahan kepada Tuhan. Kak Kain, tunggu Kak Kain. Kakek, kenapa sih Tuhan menolak persembahan dari Kain? Iya Lola, karena Kain telah menyepelekan janji juru selamat Tuhan dan tidak mendengarkan didikan yang Tuhan berikan kepada Adam soal korban persembahan. Kain mau memberikan persembahan sesuka hatinya sendiri. Kain pikir dialah yang memutuskan mau beri persembahan apa kepada Tuhan, dan apapun persembahan itu Tuhan pasti terima. Oh begitu, jadi kita tidak boleh memberi sesuka hati kita ya kek? Benar Lola, jadi Kain memiliki hati yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan pada waktu memberikan persembahan itu. Itulah sebabnya Tuhan menolak persembahan Kain. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 juga dikatakan, yang membuat Kain ditolak dikarenakan Kain memiliki hati yang jahat. Ia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Habel berbeda. Habel ketika memberikan persembahan, Habel mentaati perkataan Tuhan yang diberikan melalui ayahnya Adam. Itu sebabnya Habel persembahkan domba kepada Tuhan. Habel persembahkan domba bukan dikarenakan Habel seorang gembala dan memiliki banyak domba, tapi karena Habel mengerti kalau untuk menghampiri Tuhan yang suci dibutuhkan korban binatang seperti yang Tuhan sendiri telah tunjukkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa. Dan dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan yang membuat persembahan Habel diterima oleh Tuhan dikarenakan Habel percaya kepada Tuhan. Jadi Arif, Ana, Lola, apakah semua persembahan manusia akan diterima oleh Tuhan? Tidak kek. Benar sekali. Tuhan tidak selalu menerima persembahan semua manusia. Tuhan hanya menerima persembahan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kek, apakah kita masih perlu berikan korban persembahan binatang kepada Tuhan? Pertanyaan bagus Arif. Alkitab bilang tidak. Setelah Tuhan Yesus memberikan tubuhnya sebagai korban persembahan kepada Allah dengan kematiannya di kayu salib, maka mulai hari itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi perlu persembahkan korban binatang kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2 mengajarkan kalau kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita? Lola nggak ngerti. Apakah sekarang kita harus korbankan manusia untuk Tuhan? Oh, bukan begitu Lola. Tapi maksudnya adalah
kita dapat persembahkan apa yang kita miliki. Misalnya talenta kita seperti bernyanyi, bermain musik, mengajarkan firman, atau kepintaran kita. Lalu waktu yang kita miliki jangan dihabiskan untuk bermain-main saja. Dan juga uang kita persembahkan untuk Tuhan di gereja, seperti yang akan kakek lakukan melalui handphone ini. Oh, itu maksudnya. Nah, jadi cucu-cucu diingat ya, persembahan yang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ayo, apakah kalian sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus? Sudah, Kek. Teman-teman yang nonton Panggun juga jangan lupa untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus ya. Bagus. Nah, persembahan yang benar yang kedua adalah harus memberikan yang terbaik, seperti yang Tuhan inginkan. Seperti juga di ayat hafalan hari ini, yaitu dari surat Roma pasal 12 ayat 1b. Bunyinya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayo, coba kita semua ulangi ayat ini bersama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Sudah selesai. Nah, anak-anak, sekarang sudah tahu mengapa Tuhan selalu menerima persembahan kita. Kenapa ya Tuhan tidak selalu terima persembahan kita? Ada yang bisa jawab? Dari cerita Pangbon tadi bilang apa? Kalau persembahan kita benar. Tuhan mau waktu kita memberikan kepada Tuhan harus memberikan dengan benar. Bagaimana cara memberikan dengan benar? Yang pertama tadi apa? Kita menjadi anak Tuhan Yesus dulu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara memberikan persembahan yang benar? Yaitu memberikan yang terbaik. Apa sih yang terbaik itu? Yaitu tubuh kita. Hah? Kita memberikan tubuh kita. Bagaimana caranya? Nah, di dalam tubuh kita ini ada apa aja? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Semua ini bisa nggak kita persembahkan kepada Tuhan? Bisa ya. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Dengan tangan kita bisa bermain musik atau bisa mengerjakan yang lain. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Terus kita punya apa lagi? Mungkin kita punya uang. Kita bisa persembahin kepada Tuhan. Seperti kalau hari Minggu dulu sebelum COVID, kita ibadah sama-sama, kita memberikan persembahan uang kita. Nah, apalagi yang kita punya? Banyak ya. Nah, itu kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Nah, coba kita hafal dari ayat yang kita bacakan hari ini. Dari mana? Roma pasal 12 ayat 1b. Bunyinya seperti ini ya. Ibu contohkan dulu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu
sepanjang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bisa dihafal? Pasti bisa. Coba ikutin Ibu lagi ya. Roma pasal 12 ayat 1b. Bunyinya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sebelah kanan ini ada teksnya. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, silakan membaca. Yang belum bisa membaca, sama-sama sekali lagi dengan Ibu untuk mengulangi ya. Dari supaya kamu. Ya, baca ya. Ayatnya di mana? Roma ayat 4. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Nah, nanti di rumah kalian boleh hafal lagi. Kalau yang sudah hafal, silakan minta Pak atau Ibu rekam dan kirim ke mana? Ke Instagram dari Apet dari Soto. Nah, untuk mengingat firman Tuhan kita sore ini, selain hafalan, Ibu mengajak kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Dan aku berikan ini, acara panggung boneka kita sore ini kita berakhir, kita tutup. Kita akan ketemu lagi kapan? 2 minggu Kamis ya, 2 minggu Kamis depan. Minggu depan libur, minggu depannya lagi. Mari untuk menutup acara kita, Ibu mengajak kita semua berdoa, ikutin Ibu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mendidik kami kebenaran akan suatu persembahan yang benar yang kami berikan kepada Engkau. Bapa di surga, tolong kami untuk sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyucikan kami dari segala dosa kami, membersihkan hati kami, sehingga hati kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami, menolong kami dalam setiap keberadaan kami, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat sore anak-anak semua. Sampai ketemu kembali 2 minggu Kamis ke depan.